Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Puji. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 5B, yaitu struktur if dan struktur else if menggunakan bracket. Mari bersama-sama kita lihat langkah-langkahnya. Oke, pertama kita buka template baru ya. Oke, seperti biasa seperti ini. Terus kita ganti seperti biasa nama kita. Maaf ya kalau suaranya kurang terdengar karena ini kita harus ngetik-ngetik ini. Bentar. Oke, Sri Puji Lestari. Nah, setelah kita ketik ini, lalu seperti biasa di antara body ini kita mau kita kasih coding atau buat kita masukkan perintah-perintahnya, yaitu pertama kita mau bikin heading ya, seperti biasa heading H3 JavaScript terus kondisi if, karena kita mau bikin kondisi if ya, if. Oke, selanjutnya page ini heading rata dengan body, lalu di bawahnya kita bikin script oke. Nah, di sini biasanya kita pisahin biar ntar tengahnya kita bikin variasi ya. Oke, script terus bawahnya variasi. Oke, variabel pesan sama dengan, karena ini if jadi pakai from message string, masukkan pesan Anda. Oke, masukkan pesan Anda, jangan lupa tanda titik koma, lalu if pesan titik 2 sama dengan string, kasih string ya. Oke, terus di sini ditanda ini dokumen dot get element dit seperti biasa. String id, kasih string id. Nah, tampil kita lihat ya, kata tampil harus sama ya. Terus titik inner html, kasih string. Oke ya, kita lihat ya,
if pesan jika tidak sama dengan, ya. Jadi kita lihat seperti ini, lalu kita simpan. Oke, kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang dikasih contoh sama Pak, yang dicontohkan. Oke, kita klik sebentar. Oke, hasilnya seperti ini. Masukkan pesan Anda. Oke, kalau kita oke ini ya. Nah, JavaScript it. Oke. Coba kita masukkan pesan, yaitu apa ya, misalnya asyik ngoding dengan bracket. Coba apa yang keluar? Coba pesan Anda adalah asyik ngoding dengan bracket. Oke. Oke, tadi kondisi if. Sekarang kita lanjutkan dengan if else. Jadi kondisi if jika else. Oke, sekarang kita buat baru foldernya if else kondisi, ya. Kalau nggak if else saja, if else. Oke, biar beda sama yang tadi, ya. If else. Oke, kita masih pakai apa nih? Yang tadi, tapi namanya sudah berbeda, if else. Oke, selanjutnya adalah sekarang adalah if else kondisi if pesan, ya. Kalau pesan adalah misalnya masukkan pesan Anda, maka kayak tadi keluar pesan kita. Tapi kalau kita tidak mengetikkan pesan apapun di yang tadi pesan Anda apa gitu, ya, masukkan pesan Anda, kita nggak menuliskan pesan apapun, maka di sini kita tambahkan else, ya, else. Oke, else sama seperti ini kita copy aja. Kalau dia menuliskan else, menuliskan pesan, maka akan keluar pesannya apa, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menuliskan pesan, ya, jadi Anda tidak menuliskan pesan apapun. Kita lihat bagaimana hasilnya, ya. Kita save. Sekarang kita save as if else, jangan lupa HTML, ya. Save. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat if else nih, ya. Kita klik bagaimana. Oke, kita lihat ini hasilnya. Kalau kita tulis asyik ngoding dengan bracket. Coba. Nah, coba kalau
Oke ya, ini seperti ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sekarang kita kalau tidak meninggalkan pesan ya, kita tidak meninggalkan pesan apa-apa. Nah, yang keluar ini Anda tidak menuliskan pesan apapun ya, seperti ini. Oke. Coba kita bandingkan antara yang tadi kita lihat ya. Kalau if else kita lihat sama if kondisi ya. Oke, kita lihat. Oke, ini yang if else yang saya isi, pesan Anda saya isi async coding dengan bracket, sedangkan ini adalah pesan yang kita pesan tapi kita nggak tulis, dia akan menuliskan Anda tidak menuliskan pesan apapun. Ini semuanya ada di if else ya, di kode yang if else. Coba kita lihat kalau yang if saja kita lihat, if saja kita buka ya, kita coba buka yang kita lihat. Ketika if saja kita klik, maka dia tidak ada keluar pesan apapun di bawah kata JavaScript if. Oke, paham perbedaannya antara if kondisi dan if else? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita akan membuat coding if bersarang ya, file coding if bersarang. Oke, kita buat if bersarang HTML. Oke, kita buat bagaimana, yaitu jika pesan tidak sama dengan kosong, maka kita mau buat pesan bersarang ya. Jadi if ini kan pesan pertama. Nah, kita buat lagi kalau bersarang itu kita bikin lagi pesan yang kedua. Oke. Oke, kita buat jadi dua ya. Sini kita buat if pesan lebih besar atau sama dengan 10 kita masukkan ini. Nah, kita ambil di sini paste ya. Jadi if pesan tidak sama dengan kosong, terus if pesan lebih besar atau sama dengan 10, maka di sini tampil pesannya adalah, tampilannya ini kan lebih besar dari, berarti pesannya isinya adalah lebih besar dari atau sama dengan 10. Nah, dalam string. Oke. Terus di sini pesannya berarti kita hapus karena isinya ini lebih besar. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya, berarti kan kalau misalnya orang kan ngisi berarti ada yang lebih besar atau sama dengan 10, maka tulisannya ini. Nah, kalau bagaimana kalau lebih kecil dari 10? Ah, berarti kita mesti bikin lagi else-nya. Oke. Setelah ini kita bikin else.
Oke, else. Nah, else, lalu kita isi lagi. Nah, sini sama seperti ini juga. Copy itu di mana ya? Nah, oke, di sini deh, di bawah ya. Oke, dokumen. Nah, ini kan lebih besar. Berarti kalau yang satunya lagi lebih besar dari atau sama dengan atau lebih kecil. Lebih kecil dari 10. Oke. Lebih besar. Oke, else. Oke, coba kita lihat benar nggak ya. Kita simpan dulu. Tadi sebenarnya udah kita simpan kan, tapi kan berubah. Oke. Oke. Nah, tadi kan udah kita simpan tapi belum lengkap. Oke. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya ya. If bersarang. Lah. Oke, kita lihat ini ya. Kita masukkan pesan. Misal kita buat angka 10, apa jawabannya? Lebih besar atau sama dengan? Bagaimana kalau misalnya kita buat 2? Lebih kecil dari 10. Oke, kalau kita nggak isi, Anda tidak menuliskan apapun. Bagaimana kalau kita coba isi dengan kata-kata belajar coding? Nah, lebih kecil dari 10. Kenapa? Karena tadi kondisinya adalah kalau lebih besar atau sama dengan 10, maka dia keluarlah. Tapi kalau misalnya dia lebih diisi dengan huruf atau kata-kata, maka dia akan memilih yang lebih kecil dari 10. Semuanya seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya angkanya 10, 11, 12, 13, maka dia akan dijawab lebih besar. Kalau yang lebih kecil dari 10 adalah kalau dia huruf atau angka di bawah 10, maka dia akan keluar lebih kecil dari 10. Demikian untuk yang if bersarang. Oke, sekarang kita lihat challenge yang diberikan dalam tugas 5B. If challenge kita. Jadi di challenge ini nanti silakan dibuat satu inputan untuk masukkan nilai. Jika yang dimasukkan nilai 70 ke bawah, maka dia belum kompeten karena KKM-nya kita anggap 70. Baik, ini misalnya saya masukkan 69, maka nilai Anda belum kompeten. Sekarang kita masukkan angka 75. Range antara 70 sampai 80. Nilai Anda baik, kalau saya masukkan 85. Nilai Anda baik sekali kalau saya masukkan angka 100. Maka nilai Anda istimewa, karena istimewa ini adalah nilai yang di atas 90. Demikian challenge dari pembelajaran. Oke, tadi ada challenge-nya yaitu membuat nilai KKM ya.
Misal saya di sini mau membuat nilai KKM-nya 75 ke bawah, 75 ke bawah ya, lebih kecil dari 75 itu kurang atau tidak tuntas. Tidak tuntas ya, 75 ke bawah tidak tuntas atau remedial. Pokoknya tapi saya pilih tidak tuntas saja deh, tidak tuntas ya. 75 sampai 85 75 sampai 85 itu baik. 85 sampai 95 itu baik sekali. 95 ke atas ya, 95 ke atas itu istimewa. Jadi ada bersyarat, ada ini kita mau bikin if else if ya. Nih, jadi pertama nilai di bawah 75 tidak tuntas atau kurang deh, jangan tidak tuntas, kan tadi ada kurang, baik ya. Kurang ya, di bawah 75 kurang. 75 sampai 85 baik. 85 sampai 94 ya, sampai 94 itu baik sekali. Nah, 95 sampai 100 atau di atas 94 berarti 95 ya, itu istimewa. Oke. Jadi kalau misalnya nilainya tunggu deh, ulang. Saya buat di bawah 75 kurang. 75 sampai 85 baik. 85 sampai 95 baik sekali. Di atas 95, di atas 95 maksimal 100 itu istimewa. Jadi kalau di atas 100 nggak ada nilai di atas 100 itu, kalau misalnya kita mau masukin nilai 110 maka di sana akan kosong. Nggak mau saya tulis karena kan nggak mungkin ya nilai di atas 100 untuk pelajaran nih ya, misalnya ya. Ya udah saya buat ya. Oke, kondisi pertama adalah if pesan lebih kecil dari 75 ya. Di sini kita lebih kecil dari 75. Oke. Nah, if pesan lebih kecil dari 75, oke. If pesan kurang dari 75, jika pesan kurang dari 75, maka kita masukkan copy. Oke, kita buat. Berarti pesannya kalau kurang dari 75, berarti
nilai Anda belum kurang. Jangan kurang apa ya? Ya udah biar nilai Anda belum kurang aja deh, nilai Anda kurang. Oke, seperti itu. Nilai Anda kurang. Nilai Anda kurang dan belum tuntas. Dan remedial. Nilai Anda kurang dan remedial. Oke, di bawah 75. Sekarang kalau 75 sampai 85. Kan kalau ini kurang 75, berarti kalau dia 75, kita buat lagi else if ya, karena kita buat else if. Oke. Else if pesannya apa ya, kalau kurang dari 75 berarti dari itu bawah nilai Anda kurang dan remedial. Kalau 75 berarti pesannya adalah coba jika berarti lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan, pesannya lebih besar atau sama dengan, lebih besar sama dengan 85 nilai Anda baik. Nilai Anda baik dan tuntas. Oke, nilai Anda baik dan tuntas. Terus kita bikin lagi else if lagi. Else if oke, kan ini lebih besar sama dengan 85. Berarti lebih besar. Oh salah, bukan lebih besar, lebih kecil dong. Lebih kecil atau sama dengan 85. Nah sekarang lebih kecil atau sama dengan, coba kita lihat 95. Kita lihat coba nanti hasilnya bagaimana. Nilai Anda baik sekali dan tuntas. Oke, sekarang lagi kita buat lagi else if selanjutnya. Else if lebih kecil atau sama dengan 100. Coba tubrukan nggak ya? Kita lihat coba.
Nah, seperti itu. Coba kita lihat dulu nilai Anda istimewa. Istimewa dan tuntas. Oke. Nah, ini tutup kurungnya ini tutup kurungnya ini tutup kurungnya ini tutup kurungnya nggak ada nih. Tutup kurungnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang ngisi lebih besar dari 100? Bagaimana ya, kita lihat. Kita bikin lagi ya. Oke, kalau lebih besar dari 100 kita mau tuliskan apa? Lebih besar dari 100. Karena ini misalnya nilai di biar nanti nggak salah ngisi. Nilai Anda tidak valid ya. Saya tulis. Kalau nggak bukan nilai valid, nilai Anda, tapi nilai tidak valid gitu. Tidak valid. Oke. Kita coba bener apa salah. Sudah. Jadi nilai tidak valid, berarti yang ini kita hapus. Kita lihat, jadi variabel pesan itu masukkan nilai Anda ya. Terus kita lihat, kita save ya. Oke. Sekarang kita coba if if. Oke, sekarang kita lihat, masukkan nilai Anda. Misalnya kita 65. Nilai Anda kurang dan remedial. Oke, sekarang kita masukkan 75. 75 berarti harusnya baik ya. Benar. Nah, nilai Anda baik dan tuntas, benar. Sekarang kita lihat lagi. Kalau 85 harusnya baik ya, baik dan tuntas. Nilai Anda baik dan tuntas. Oke. Sekarang kita masukkan 86. 86 sampai 95 itu baik sekali. 86. Nah, nilai Anda baik sekali dan tuntas. Kalau 95 seharusnya nilai Anda baik sekali dan tuntas. 95. Nilai Anda baik sekali dan tuntas. Coba kita buat nilai. Nah, kalau 96, 97, 98, 99, 100 itu istimewa. Ya. Saya buatnya begini ya. Nah, nilai Anda istimewa dan tuntas. Bagaimana kalau kita isi nilai lebih, kalau 100 harusnya istimewa ya, kita lihat. Nah, bagaimana kalau kita isi 101? Nah, nilai tidak valid. Jadi kalau kita ngisi nilainya, kita ngantuk, harusnya nilainya berapa ya? 100, nilainya 80, depannya kita isi ada angka satunya, misalnya 180, maka nilai tidak valid. Nah, jadi seperti itu. Oke, demikian tugas 5B Sagusanov Coding 77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.